Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi ya terkait pendapat. Ini saya bacakan dulu sebuah berita dari nebokrasi.id dengan judul Desak Jenderal Dudung diproses hukum. Ulama Habaib Madura mengatakan, kami minta aparat berlaku adil. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang mengatasnamakan ulama, habaib dan tokoh Madura mendesak Kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman diproses hukum viral di media sosial. Video ulama dan para habaib dari Madura mendesak Jenderal Dudung diproses hukum itu viral usai di Video ulama dan habaib Madura desak Jenderal Dudung diproses hukum itu viral usai diunggah pengguna Twitter lelaki _5unyi seperti dilihat pada Minggu 13 Februari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengatakan bahwa cuplikan dalam video tersebut memperlihatkan ulama dan habaib Madura mendukung proses hukum terhadap Jenderal Dudung. Habaib, ulama, dan tokoh Madura dukung proses hukum terhadap Dudung, cuit netizen lelaki _5unyi. Dilihat dari video itu, tampak ulama dan habaib Madura itu menyatakan mendukung sepenuhnya pelaporan yang dilakukan koalisi ulama, habaib, serta pengacara anti penodaan agama atau KUHP APA terhadap Dudung. Kami ulama, habaib, serta tokoh dan beberapa ormas di Madura mendukung sepenuhnya proses keadilan dan pelaporan yang dilakukan oleh KUHP APA yang melaporkan saudara Dudung atas penodaan penistaan agama, ujar salah seorang perwakilan dari ulama dan habaib Madura tersebut. Oleh karena itu, pihak ulama dan habaib Madura meminta kepada aparat kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Selain itu, para ulama dan habaib Madura itu juga mendesak aparat memproses Jenderal Dudung sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Maka dengan ini kami ulama, habaib, dan tokoh Madura dengan sangat meminta kepada aparat penegak hukum untuk berlaku seadil-adilnya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tegasnya. Sontak unggahan video ulama dan habaib Madura desak Jenderal Dudung diproses hukum itu menuai banyak komentar dari warganet. Salah satunya netizen CPT28 _ ngeri nih kalau larang orang Madura sampai ngajak carok kwek, ujarnya. Demikian saudaraku informasi yang saya bacakan dari media lain. Di sini juga saya angkat bicara. Ya, saya di sini sebagai warga negara Indonesia ikut sedikit berpesan terkait masalah persatuan Indonesia. Ya, tak lupa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada para pembawa ilmu, kepada para ulama, para habaib. Hormatku yang setinggi-tingginya, tanpa bermaksud untuk berniat untuk menggurui, apalagi menceramahi. Tidak ada niat itu, karena saya pribadi sangat meyakini ulama atau para habaib sangat tinggi dan dalam ilmu tentang agama. Maka saya harus tetap hormat
Begitupun kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, saya juga tetap hormat. Karena bagi saya, ya, seseorang anggota baik TNI maupun Polri yang sudah sampai ke taraf berpangkat jenderal, saya secara pribadi mengatakan itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang bisa jadi jenderal, artinya ilmu terkait masalah militer juga mumpuni. Wahai sahabat Quran Indonesia, kita sudah mengetahui bersama kekisruhan terkait apa yang pernah diucapkan oleh Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, yaitu masalah Tuhan bukan orang Arab. Itu viral dan terjadi pro dan kontra. Ya, tidak sedikit ulama para habaib menyampaikan pendapat yang kontra. Namun juga tidak sedikit ulama dan habaib yang tidak mempermasalahkan ucapan daripada Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Akhirnya terjadi pro dan kontra. Berhari-hari, berminggu-minggu terjadi pro dan kontra. Yang pada akhirnya Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman mengklarifikasi maksud daripada ucapan yang pernah diucapkannya, yaitu Tuhan bukan orang Arab. Ini diklarifikasi di depan media, di depan publik. Ya, maksudnya yang disampaikan itu. Nah, artinya ini sebenarnya sudah bisa selesai. Sekali lagi kepada para ulama kita, kepada para habaib kita, ini saya tidak ada niat untuk menggurui, apalagi mencermai, tidak ada. Saya di sini berbicara hanya berdasarkan logika saya ini. Logika cara berpikiran saya ini bisa saja salah, bisa saja tidak tepat. Namun saya sangat meyakini jika setiap permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah, dengan klarifikasi, dengan tabayun, saya berharap permasalahan bisa diselesaikan. Ini niat saya agar tetap terjalin persatuan. Maka di sini saya juga berpesan kepada Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai TNI yang dicintai oleh seluruh elemen rakyat Indonesia. Sebaiknya silaturahmi kepada para ulama, para habaib. Saya terus memonitor bahwa Bapak Kasat sudah silaturahmi kepada banyak tokoh-tokoh agama, kepada banyak ulama, kepada banyak habaib. Saya sudah melihat. Tapi di sini bisa ditambahkan juga sebagai tentara rakyat tanpa pandang bulu. Juga saya berpesan dan berharap bisa silaturahmi kepada para tokoh agama, para ulama, para habaib yang pernah mengkritik Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman, bahkan yang pernah mengkritik jalannya roda pemerintahan. Karena saya yakin kritikan dari para ulama, tokoh agama, para habaib bukan karena kebencian, tapi demi kebaikan kita semua. Saya punya keyakinan itu, bahwa kritikan, masukan dari para tokoh agama, para ulama, para habaib itu semata-mata demi kebaikan bersama, bukan karena dasar kebencian. Saya punya keyakinan itu. Maka sekali lagi semoga Bapak Kasat sebagai orang yang nomor 1 di TNI Angkatan Darat yang masih ada pro kontra ini, agar bisa juga silaturahmi kepada para ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib yang selama ini mungkin sedikit berbeda pandangan, sedikit berbeda ya pikiran terkait masalah bangsa kita.
Ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya secara pribadi dan saya ajak sahabatku seluruhnya, rakyat Indonesia, mari kita tetap doakan para tokoh-tokoh agama kita. Tokoh agama manapun, baik tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Mari kita doakan para ulama kita. Mari kita doakan para habaib kita. Mari juga kita doakan Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Mari kita doakan seluruh prajurit TNI, baik darat, laut, dan udara. Mari kita doakan semuanya. Mari kita doakan seluruh pemimpin-pemimpin kita. Mari kita doakan semuanya agar kita semua diberi keselamatan, senantiasa mendapat petunjuk dan hidayah dari Sang Pencipta, agar kita semua diberi kesehatan, kita semua diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan kita semua dimurahkan rezeki yang banyak dari tempat yang halal. Itu saja, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang keluar lewat mulut saya ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI harga mati.